kita jujur-jujuran, surveinya itu sekarang seperti apa sih posisi dari masing-masing paslon ini? Coba kita tampilkan di belakang layar di sini sudah ada kami kumpulkan dari beberapa lembaga survei. Bagaimana sekarang elektabilitas dari masing-masing paslon? Ada di belakang saya, ada di mana dia? Nah, di sini dia. Dari lembaga survei Poltreking, kita bisa lihat periodenya 9 sampai 15 September 2024. Yang memimpin sampai saat ini adalah pasangan RK Suswono dengan 47,5%, disusul pasangan Pram Rano 31,5%, kemudian pasangan Darmakun 5,1%. Selanjutnya kita lihat dari lembaga survei lainnya yang sudah melakukan survei elektabilitas, yaitu dari LSI, Lembaga Survei Indonesia. Periodenya lumayan mirip, 6 sampai 12 September 2024, masih memimpin RK Suswono dengan 51,8%, kemudian Pram Rano 28,4 dan Darmakun 3,2. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana dari lembaga survei lainnya. Dari Veracity Data Indonesia, masih juga pasangan Rido 48,58%, Pram Rano 32,08%, kemudian Darmakun 2,25%. Sebetulnya ada satu lagi yang masuk hari ini, yaitu dari lembaga survei Carta Politika. Belum kami masukkan ke dalam grafis, tapi saya bacakan saja. Kalau dari lembaga Carta Politika, pasangan RK Suswono itu 48,3%, kemudian untuk pasangan Darmakun 02 itu 5,6%, sementara untuk pasangan 03 Pram Rano 36,5%. Dari angka-angka ini saya ingin tanya dulu ke Master Alma. Siap, Kak. Master Alma, kalau dari 3 lembaga survei yang kami tampilkan ini ya, katakanlah di situ kan masih ada yang ragu, tidak tahu. Kalau itu semua dijumlah pun, angka pasangan dari Darmakun ini belum bisa mencapai angka pasangan 01 maupun 03. Apakah ini menjadi beban buat pasangan Darmakun? Kami itu seperti apa kata Bang Dharma kemarin bilang di KPU, kami itu kuda hitam. Silakan survei berkata apa, karena survei nurut sama yang bayar. Ya, jadi yang bayar pasti akan tinggi sekali persentasenya. Kami nggak punya uang buat bayar survei. Kami petugas rakyat, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Bayar konsultan politik pun kami nggak ada budget. Jadi kami mengandalkan survei yang real, netizen kita di Jakarta. Ternyata survei di Presiden Netizen, itu angka kita sudah tinggi sekali, di atas 40%. Survei apa itu? Presiden Netizen, jadi mensurvei netizen se-Jakarta. Dengan cara? Dengan cara mereka sendiri ya, dengan medsos, TikTok, Instagram, semua mereka kerahkan, semua media sosial. Gitu Kak. Itu yang melakukan netizen? Presiden Netizen. Presiden Netizen. Ya. Okay. Angkanya 41 berapa hari yang lalu, sekarang sudah di angka 50 lebih. Berarti untuk pasangan Darmakun kalau yang surveinya tinggi itu berarti membayar? Ya seperti kita tahu bersama. Ya seringnya begitu kan. Ya. Coba deh kita tanya sama Bang Riza. Bang Riza, kalau ternyata angka RK Suswono tinggi, ada saja yang bilang bahwa bisa saja survei itu dibayar. Bisa saja survei itu pesanan, tergantung siapa yang bayar, siapa yang pesan. Makanya bisa menempatkan siapa yang tertinggi di situ. Tanggapan dari Bang Riza? Ya biasa lah ya dalam kompetisi, tinggi, sedang, rendah. Memang biasanya yang paling bawah tuh komennya begitu. Oh, karena paling bawah. Ya komennya selalu begitu, selalu lembaga survei dianggap bisa dibayar, bisa dibeli ya. Ketika dia ikut, paling kalah ngomongnya begitu. Tapi nanti kalau paling menang ngomongnya beda lagi gitu. Jadi saya kira kita bijak saja ya. Lembaga survei adalah satu lembaga yang profesional yang ingin menggambarkan potret ketika waktu survei. Apapun hasilnya kita syukuri. Kita ambil manfaat dari itu sebagai bentuk introspeksi diri bagi kita, evaluasi apakah posisi kita nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu tidak penting. Yang penting adalah sejauh mana kita mampu mengambil hikmah, pelajaran dari berbagai survei itu untuk menjadi modal bekal kita untuk terus kampanye dan berjuang. Dan pada akhirnya nanti siapa yang mampu mengambil manfaat atau hikmah pelajaran dari survei itu, itulah nanti yang akan menang, berapapun posisinya. Oke, kalau di posisi atas enak ya ngomongnya ya. Kalau yang di tengah-tengah gimana nih Cak Lontong? Kalau sejumlah survei itu memposisikan konsisten di urutan kedua, tapi juga sejumlah survei mengatakan tren untuk pasangan Pram Rano itu naik. Nah itu yang
tadi disebutkan Sylvia itu menjadi hal yang penting buat kami ya. Kalau kita melihat memang survei itu kan sesuatu hal yang secara ilmiah dilakukan. Ada margin error dan sebagainya yang itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan siapapun yang melakukan itu gitu ya. Jadi buat kami ini adalah sumber-sumber data yang menjadi bahan yang bisa kita pelajari, kemudian kita menentukan ke depan seperti apa. Tapi buat kita itu bukan masalah angka itu, tapi bagaimana value yang terjadi. Kayak seperti yang tadi disebutkan bahwa ada tren naik. Buat kami itu adalah, kalau tadi diurutkan ya, tadi memang yang dimunculkan itu kan tidak urut dari kronologi waktu ya. Jadi kalau dari diurutkan waktu, dari hasil survei itu bahwa Pram dan Bang Dul ini dari 28,4 tadi ya sekitar itu, kemudian jadi 31, sekian, dan yang paling mutakhir atau terakhir itu 36,5. Dari Carta Politika. Ya, artinya bahwa itu terjadi tren yang menunjukkan bahwa kita ini sudah di track yang benar gitu. Artinya apapun yang kita lakukan ini secara nilai, secara hasil sudah ke arah yang benar. Bagi yang mana kita tinggal mengamplifikasi dan lebih detail lagi melaksanakan. Itu bahan seperti itulah. Oke, sudah on the track ya. Oke. Saya kira seperti itu. Oke, Master Alma, balik lagi nih ke Master. Master mau menanggapi dulu tidak yang katanya ya kalau posisi buncit atau kalah biasanya akan ngomong seperti itu. Yang menang itu bisa jadi membayar surveinya. Mau ditanggapi dulu tidak? Jadi gini Kak Sylvia, jadi rakyat atau masyarakat Jakarta, warga Jakarta tuh cerdas-cerdas ya, insya Allah. Dan mereka tahu persis nih ada berita banyak sekali ya dari tahun 2021. Pimpinan KPK catat ada 429 kepala daerah hasil pilkada terjerat korupsi. Petugas-petugas partai yang terjerat korupsi begitu banyaknya. Dan saya yakin rakyat Jakarta, warga Jakarta sudah sadar bahwa saatnya lah independen dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat yang akan memiliki Jakarta Reborn ini. Sesuai tema kita malam ini. Jakarta terlahir kembali milik siapa? Kenapa milik sih warga menyinggung Jakarta. terus soal petugas rakyat? Ya, Master Alma? karena kami dideklarasikan oleh rakyat. Aha. Rakyat ngumpulin KTP ribuan orang, 677.000 ngumpulin KTP ke kami. Ngumpulin uangnya ke kami. Mereka membantu kami. Jadi beda banget levelnya dengan petugas partai. Iya, yang jelas seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa rakyat Jakarta tidak semudah itu untuk mempercayai lagi para petugas partai. Dengan berita-berita yang luar biasa, ini saya datanya banyak sekali ya. Dan ya dari mulai 2014 sampai 2017 kan ini ada partai paling korup, ini ada semua datanya di sini. Saya pegang semua nih. Nah, seolah-olah nih Bang Riza, yang paslon berasal dari partai itu kecenderungan korupsinya itu lebih besar daripada yang berasal dari jalur independen. Bagaimana itu Bang Riza? Kak, belum ada Jakarta independen ya Kak? Nah. Jadi kita belum ada kasus korupsi independen tuh. Nah, dari jalur independen belum ada. Jadi seolah-olah yang berasal dari partai itu kecenderungan korupsinya akan lebih besar. Ya soal korupsi kan kembali pada pribadi ya orang. Tidak mesti harus dari partai. Faktanya juga yang korupsi selama ini bisa dari mana saja ya. Jadi dari daerah mana, dari profesi apa, dari jabatan apa. Saya kira yang penting sekarang adalah selain kita memastikan semua proses pilkada ini berlangsung dengan damai, kondusif, langsung umur bebas rahasia, kita bangun demokrasi, kita sampaikan gagasan, ide yang membangun, kita pastikan pembangunan ke depan ya, yang merata, yang adil, sehingga Jakarta menjadi kota yang global, jadi kota yang membanggakan, kota yang adil, yang merata, yang lapangan pekerjaan mudah dicari, air bersih mudah, kemudian perumahan juga mudah, transportasi terintegrasi, pendidikan gratis, kesehatan juga yang prima. Saya kira di antara itu yang tidak kalah penting adalah kita pastikan memang pemimpin-pemimpin yang jujur, sehingga ketika memimpin tidak ada lagi korupsi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.